Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satiradha dengan NIM 2032200108 akan menjelaskan mengenai gaya-gaya kepemimpinan dalam pendidikan untuk memenuhi ujian tengah semester Manajemen Mutu Pendidikan. Sebelum kita membahas tentang gaya-gaya kepemimpinan, mari kita ketahui bersama apa sih kepemimpinan itu. Jadi, kepemimpinan merupakan seni mempengaruhi dan menginspirasi. Dalam perjalanan sebuah organisasi, kepemimpinan menjadi kompas yang menentukan arah dan kesuksesan dalam organisasi. Seperti nahkoda yang mengarahkan kapal di tengah lautan, kepemimpinan memiliki tanggung jawab yang besar dalam membawa organisasi dan para pengikutnya mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kepemimpinan bukan hanya sekadar memberikan perintah dan mengendalikan, melainkan kepemimpinan merupakan seni memengaruhi, menginspirasi, menggerakkan orang lain secara penuh kesadaran dan kesukarelaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang gaya-gaya kepemimpinan. Di sini ada 6 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan otoritas, yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis, yang ketiga ada gaya kepemimpinan birokrasi, yang keempat ada gaya kepemimpinan karismatik, yang kelima ada gaya kepemimpinan transformasional, dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan transaksional. Selanjutnya kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan otoritas. Kepemimpinan otoritas adalah gaya kepemimpinan yang menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi. Gaya kepemimpinan otoritas memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri, mendikte bagaimana tugas harus diselesaikan, membuat keputusan secara sepihak, dan meminimalisasi partisipasi karyawan. Contohnya dalam militer, komandan yang memberikan arahan secara tegas dan lugas. Di sini, komandan memiliki kendali penuh atas keputusan. Mungkin gaya ini efektif jika dalam keadaan krisis yang memerlukan keputusan secara cepat. Namun, jika diterapkan secara terus-menerus, ini akan menimbulkan ketergantungan dan mematikan kreativitas bawahan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan demokratis. Bertentangan dengan gaya kepemimpinan otoritas, gaya kepemimpinan demokratis ini melibatkan bawahan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan demokratis percaya bahwa setiap anggota tim memiliki potensi dan ide yang berharga. Dengan membuka ruang diskusi dan melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan, mereka menciptakan atmosfer kerja yang lebih kolaboratif dan memberdayakan. Bawahan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik karena merasa menjadi bagian dari proses. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan birokratis. Gaya kepemimpinan birokratis adalah gaya pemimpin yang mengacu pada peraturan. Tanda-tanda yang paling mudah dikenali dari seorang pemimpin yang menerapkan gaya ini adalah perilaku taat peraturan atau taat prosedur. Ketaatan ini tidak hanya berlaku untuk dirinya sendiri sebagai atasan, namun juga untuk bawahan yang berada dalam kepemimpinannya. Selain itu, atasan dengan gaya kepemimpinan birokratis ini juga lebih banyak mengambil keputusan sesuai prosedur, lebih kaku dan tidak fleksibel. Karakteristik yang dapat dikenali dari gaya kepemimpinan birokratif adalah adanya keputusan yang berpusat pada atasan. Biasanya semua keputusan yang dibuat dan berkaitan dengan pekerjaan akan ditentukan oleh atasan, sementara bawahan menjadi pihak yang wajib menjalankannya. Atasan juga menjadi penentu standar bawahan untuk melaksanakan tugas. Atasan juga akan memberikan sanksi yang jelas jika bawahan tidak memiliki kinerja sesuai prosedur standar kerja yang berlaku. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik ini gaya kepemimpinan yang unik, di mana seorang pemimpin memiliki kemampuan khusus untuk menginspirasi dan mempengaruhi pengikutnya melalui kekuatan kepribadian dan daya tarik personal. Pemimpin karismatik memiliki magnetisme yang membuat orang lain secara natural tertarik dan tergerak untuk mengikuti arahannya. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang menempatkan fokus utama pada upaya memotivasi, menginspirasi, dan mengembangkan potensi setiap anggota tim. Seorang pemimpin transformasional tidak hanya mengarahkan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, mendorong inovasi, dan memungkinkan setiap individu memberikan kontribusi terbaiknya. Dalam praktiknya, pemimpin transformasional bertindak sebagai seorang mentor yang membimbing dengan penuh perhatian. Mereka memahami bahwa setiap anggota tim memiliki potensi yang unik
yang perlu digali dan dikembangkan. Melalui pendekatan personal dan dukungan yang konsisten, mereka membantu karyawan menemukan kekuatan terbaik mereka dan menggunakannya untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir, ada kepemimpinan secara transaksional. Kepemimpinan ini berfokus pada pertukaran yang jelas antara pemimpin dan pengikut, di mana kinerja dan hasil yang dicapai diimbangi dengan penghargaan atau konsekuensi yang sesuai. Pendekatan ini mengandalkan struktur, standar, dan sistem yang terukur dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan secara transaksional paling tepat atau paling efektif berfokus pada proyek atau tugas jangka pendek. Istilah ini sering disebut juga dengan kepemimpinan manajerial karena fokus mereka adalah menyelesaikan tugas dengan baik tanpa perlu kreativitas dan inovasi. Dari gaya-gaya kepemimpinan yang telah saya paparkan tadi, tentunya setiap gaya memiliki kegunaan dan fungsinya masing-masing. Pemahaman yang mendalam mengenai kegunaan setiap gaya kepemimpinan membantu para pemimpin untuk menerapkannya secara efektif sesuai dengan kondisi dan situasi dalam organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.